Keimanan dan kecintaan Bilal bin Rabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat doa Umi yang telah mengunjungi channel ini. Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kisah Bilal bin Rabah menjadi salah satu kisah yang paling inspiratif dalam sejarah Islam. Ia adalah contoh keberanian, ketabahan, dan kesetiaan yang patut dijadikan teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Mari kita telusuri lebih jauh tentang perjalanan hidupnya hingga saat wafatnya dan mengambil pelajaran berharga dari dedikasi dan kesetiaannya kepada agama. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam sejarah Islam. Dikenal sebagai muazin pertama, Bilal seorang budak yang dihargai oleh Abu Bakar As-Siddiq karena budi pekertinya yang baik. Dikenal karena suaranya yang merdu dan kesetiaannya kepada Rasulullah dan ajarannya. Ketika Islam masih dalam tahap awal penyebarannya di Makkah, perjalanan Bilal diwarnai dengan cobaan dan penderitaan. Bilal menghadapi berbagai bentuk penyiksaan fisik karena keyakinannya. Meskipun demikian, tidak pernah goyah imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bilal bin Rabah lahir di Mekah 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Bilal bin Rabah merupakan anak dari seorang budak keturunan Ethiopia dari Habasyah. Julukannya Ibnu Saudah, berarti anak berkulit hitam, atau karena ibunya berkulit hitam. Bilal dibesarkan di bawah kepemilikan Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum kafir Quraisy yang tidak mengakui ajaran Islam. Awal mulanya, Bilal masuk Islam adalah ketika itu Bilal melihat penduduk Mekah menyembah berhala, padahal ada Ka'bah di sana, yang diyakini oleh penduduk Mekah sebagai tempat suci, bukti keesaan Allah. Bilal juga melihat budak-budak disiksa oleh tuannya karena kesalahan kecil saja menjadi halal darahnya ditumpahkan oleh tuannya. Suatu hari Bilal mendatangi rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bilal mendengarkan ajaran yang disampaikan Rasulullah yang melarang menyekutukan Allah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab atau orang ajam. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, dan membunuh secara zalim. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa sengaja menghukum budaknya tanpa kesalahan, maka dia akan dihukum oleh Allah di hari kiamat. Apa yang menjadi keresahan Bilal selama ini terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tanpa ragu Bilal mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Bilal tidak menyembunyikan keislamannya pada tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bertanya dari mana dan terlambat pulang, Bilal mengatakan, saya dari rumah Muhammad dan telah mengikuti ajarannya. Dengan sebab itu, Bilal mengalami penyiksaan dari Umayyah atas keyakinan pada keesaan Allah. Umayyah meminta Bilal supaya kembali pada agama nenek moyang mereka. Hal tersebut tidak berhasil, maka Umayyah mengajak teman-temannya untuk menyiksa Bilal. Mengarak Bilal mengelilingi kota Mekah, Umayyah berseru seraya menyampaikan pengumumannya. Wahai penduduk Mekah, barang siapa ingin menyiksa Bilal, aku persilahkan. Bahkan, kalau ada yang membunuhnya, aku tidak akan menuntutnya membayar diat atau tebusan. Sampai sore harinya, Umayyah merasa kelelahan dan sangat jengkel. Meskipun Bilal mengalami perlakuan yang keras, dicambuk dan dilempari batu oleh orang-orang di jalanan kota Mekah, ditimpa dengan batu besar, dan disiksa tiada henti oleh Umayyah dan pengikutnya, namun Bilal tetap kukuh dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal terus-menerus mengucapkan Ahad, Ahad, yang berarti satu untuk menyatakan keyakinannya pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Proses pembebasan Bilal terjadi atas permintaan Abu Bakar.
Kala itu Zaid bin Harisah menemui Umayyah dan mengatakan bahwa Abu Bakar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan membeli Bilal dari Umayyah. Umayyah menawarkan seharga 5 uqiyah emas dan Abu Bakar tidak keberatan untuk itu. Dengan nada merendahkan, Umayyah mengatakan kepada Abu Bakar, "Jika engkau menawarkan 1 uqiyah, aku akan tetap menjualnya." Tanpa gentar, Abu Bakar mengatakan kepada Umayyah, "Bahkan kalau engkau menawarkan sampai 100 uqiyah, aku, Umar, akan tetap membelinya." Setelah Bilal dibebaskan dari Umayyah, Abu Bakar memerdekakan dan memberikan perlindungan kepada Bilal. Tujuan Abu Bakar supaya Bilal dapat dengan bebas mendalami ajaran Islam bersama sahabat lainnya, belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah tentang cara memberitahukan tibanya waktu sholat. Setelah sejumlah usulan seperti menggunakan bendera, menggunakan lonceng, menyalakan api di bukit, belum disetujui oleh Rasulullah karena dirasakan masih kurang banyak manfaatnya, Abdullah bin Zaid berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memukul lonceng agar orang-orang berkumpul untuk sholat. Ketika tidur, aku bermimpi. Seorang laki-laki datang dengan membawa lonceng di tangannya dan mengelilingiku. Aku pun berkata kepadanya, 'Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu?' Dia berkata, 'Apa yang akan engkau lakukan dengan lonceng tersebut?' Maka aku jawab, 'Kami akan gunakan lonceng itu sebagai panggilan sholat.' Dia pun berkata, 'Maukah engkau kuberitahukan panggilan yang lebih baik dari bunyi lonceng itu?' Maka aku pun berkata, 'Tentu saja mau.' Dia berkata, 'Engkau ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Setelah melafalkan kalimat tersebut, laki-laki yang membawa lonceng terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Katakanlah jika salat akan didirikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Begitu subuh, Abdullah bin Zaid mendatangi Rasulullah dan menyampaikan perihal mimpinya kepada Rasulullah. Rasul pun bersabda, "Sesungguhnya itu mimpi yang benar insya Allah. Bangkitlah bersama Bilal bin Rabah karena suaranya lebih lantang darimu." Maka Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada Bilal untuk berazan. Ternyata seruan tersebut terdengar oleh Umar bin Khattab. Keluarlah Umar dan berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu Muhammad dengan benar, sungguh aku telah memimpikan apa yang dimimpikannya." Yang maksudnya adalah Umar juga mendapatkan mimpi yang sama tentang bunyi seruan azan yang dilafalkan oleh Bilal bin Rabah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar merdunya suara Bilal saat mengumandangkan azan, beliau mengakui bahwa suara Bilal adalah suara yang paling dekat dengan mimpi kenabian. Dalam suara Bilal, Nabi Muhammad SAW mendengar panggilan suci untuk umat Islam. Sejak itu, Bilal menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam dan bertanggung jawab untuk mengumandangkan azan, panggilan bagi umat Islam untuk sholat. Menurut hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Hakim dari Buraizah bahwa Nabi memanggil Bilal di depan para sahabat. Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sampai engkau telah mendahuluiku di syurga?"
Berkata Bilal, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah azan kecuali salat 2 rakaat setelahnya. Kalaupun saya batal wudhu, maka saya selalu wudhu kembali, lalu mengerjakan salat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Karena itulah engkau telah mendahuluiku, wahai Bilal." Pada riwayat yang lain, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Bilal bahwa Nabi mendengar suara terompah atau sandalnya Bilal di surga. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waktu saya semalam dimasukkan ke surga, saya mendengar suara terompahmu di depanku. Apa amalanmu yang lebih, wahai Bilal, sehingga aku mendengar suara sandalmu dalam surga?" Sambil menangis Bilal menjawab, "Hamba menunaikan amalan berupa sholat sunat setelah wudhu, ya Rasulullah." Kejujuran, keyakinan, dan keluhuran membuat Bilal layak mendapatkan surga. Itulah satu amalan yang telah didahului oleh Bilal untuk melaksanakannya sebelum Rasul menyampaikan. Dalam hadis ini menunjukkan atas kabar yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal terjamin masuk surga meskipun yang bersangkutan masih hidup ketika itu. Keutamaan Bilal adalah sebagai golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Bilal adalah sosok yang sabar di jalan Allah meskipun dalam penyiksaan dan menikmati penyiksaan terhadapnya. Mendapat jaminan surga, bahkan rindunya surga kepada Bilal. Murkanya Allah karena murkanya Bilal. Bilal senantiasa ikut dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah, hadir pada semua peperangan yang dipimpin Nabi Muhammad SAW. Peperangan yang dipimpin Abu Bakar Siddiq, serta sebagian peperangan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Pada perang Badar, di sana Bilal melihat Umayyah bin Khalaf. Bilal berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf dalam perang Badar yang dibantu oleh kaum muslimin tentara Badar. Allah membuat nama Bilal menjadi harum di muka bumi. Menjadi muazin Nabi adalah gelar yang senantiasa melekat pada Bilal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Rasulullah dikafankan, Bilal segera berdiri untuk mengumandangkan azan. Ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti, tidak sanggup melanjutkan azannya karena perasaan yang sangat sedih. Setelah wafat Rasulullah, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Beberapa saat kemudian baru melanjutkan azan sampai selesai pada kalimat terakhir, yaitu La ilaha illallah. Alasan inilah kemudian membuat Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan tidak lagi mengumandangkan azan. Bilal meminta izin untuk keluar kota Madinah, berjihad di jalan Allah, dan ikut berperang ke wilayah Syam. Biarkan aku berkarya untuk Allah. Akhirnya, pada tahun 636 Masehi atau tahun 15 Hijriah, Bilal ikut bersama Umar bin Khattab dalam pertempuran Al-Qadisiyah di negeri Persia. Pada saat pasukan muslim menaklukkan musuh, ketika menembus Baitul Maqdis, Amirul Mukminin Umar bin Khattab meminta sang pelantun panggilan tauhid ini untuk mengumandangkan azan sekali lagi. Lalu, ketika suara Bilal yang nyaring terdengar kembali, Umar tidak sanggup menahan tangisnya. Sahabat yang lain pun turut menangis. Bilal tinggal di Damaskus sampai wafatnya, yaitu pada tahun ke-18 Hijriah. Dikisahkan bahwa ketika Bilal sedang menghadapi maut, istri Bilal berkata, "Aduhai, musibah apa yang menimpa rumah tangga kami ini?" Saat mendengar ucapan istrinya, Bilal segera berkata, "Wahai istriku, aku tidak bertanggung jawab atas ucapanmu itu. Katakanlah, alangkah bahagianya suamiku ini. Dia akan segera menemui kekasihnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya." Bilal bin Rabah terus menjadi sosok penting dalam sejarah Islam. Tidak hanya sebagai muazin pertama,
tetapi juga sebagai simbol keberanian, ketabahan, dan kesetiaan terhadap agama dalam menghadapi berbagai cobaan dan penindasan. Peran dan sumbangsihnya dalam menyebarkan panggilan azan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Bilal membuka jalan bagi para muazin selanjutnya dalam mengingatkan umat Islam dan menandai waktu-waktu ibadah dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hikmah yang dapat diperoleh dari kisah Bilal bin Rabah tersebut adalah hendaknya kita mencontoh sosok Bilal yang teguh dalam iman kepada Allah. Ia rela disiksa demi mempertahankan keimanannya. Sabar, tidak berputus asa. Bilal menjadi simbol Islam, tidak ada rasis dalam ajarannya, tidak membedakan manusia karena Arab dan Ajam, serta tidak boleh menghina dan meremehkan orang lain. Bilal mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala yang dimilikinya, bahkan nyawanya sekalipun. Segera bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keinginannya tertinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang merindukan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat doa Umi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.